Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Titi dalam podcast Cerita Titi. Kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pastinya teman-teman penggemar dari Kus Bersaudara Kus Plus sudah mengenal tokoh yang satu ini. Tepuk tangan dong buat Bapak Cecep Rosadi. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang ya, kembali. Nah, ini karena begitu banyaknya orang ya Pak yang sangat mengenal Bapak, saya mau mengulik sisi lain dari Bapak Cecep Rosadi. Jadi judulnya ya Pak untuk di podcast Titi kali ini, sisi lain dari Bapak Cecep Rosadi. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sengaja Pak ya? Sengaja datang. Iya, sengaja ini. Nah, sengaja datang. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya kok jadi agak ngeredek ya Pak, ingat ide kamar mandi Bapak. Ide kamar mandi, dingin. Karena memang saya mau mengulik sisi lain dari Bapak Cecep yang mungkin orang kenal Bapak. Boleh dong Pak, tolong ceritain tentang awal mulanya bergabung dengan komunitas Kus Bersaudara Kus Plus. Oke, terima kasih Mbak Titi nih. Kita diundang nih ya datang ke sini di sebuah podcast ya, iya. Podcast Titi ya. Iya. Terima kasih dan menjawab pertanyaan Mbak Titi tentang awal mulanya bergabung dengan komunitas. Saya bergabung di komunitas Kus Bersaudara dan Kus Plus tuh panjang sekali Mbak Titi ceritanya. Iya. Dimulai dari tahun 2013 ya. Oh. 2013. Padahal tahun 2000 saya sudah tahun 2000 atau sudah aktif. Mulanya ya itu di salah satu radio di daerah Bekasi itu. Oh, itu awalnya seperti itu. Dan kemudian dari berkembang, kemudian pada saat itu kita selalu membuat suatu event-event ya yang belum terbentuk. Pada tahun 2000 itu kita bergabung di salah satu radio di Bekasi ya. Oh, tahun 2000 awalnya ya. Kita bergabung di situ dan membuat satu event pagelaran musik Kus Plus ya di salah satu hotel yang ada di Bekasi. Nah itu hotel. Jadi saya sebagai panitianya di situ dan juga ada orang yang mempersponsori acara itu. Nah berkembang. Kemudian pada 2002. Awalnya 2002 itu saya dengan Pak Wasis, kemudian Pak Ramsis, Pak Junaidi, yang dari Bekasi juga, Pak Ramsis, Pak Junaidi, kemudian Mas Ganang dan kemudian dari Bandung ya, Mas Ganang di Bandung, kemudian Mas Kang Heri B+, itu mengadakan suatu rapat di rumah saya. Bagaimana kalau kita mengadakan suatu pertemuan dan entah pertemuannya di mana, kita bentuk suatu pusat informasi Kus Plus dan Kus Bersaudara. Oh, dulu jadi namanya tuh pusat informasi Kus Plus dan Kus Bersaudara. Merembuk dari situ. Ditambah dengan Pak Bahar ya. Pak Bahar itu orang yang dokumentasi seksi dokumentasi. Nah, dari situ berkembang. Setelah ada kita membentuk suatu wacana untuk membentukkan suatu pusat informasi Kus Plus dan Kus Bersaudara, akhirnya kita berembuk sepakat, yuk kita adakan di mana. Sebelum itu kita izin dulu dengan almarhum Muri Kus Plus bahwa kita akan mengadakan itu. Setelah itu karena belum sempat ke Haji Nawi, jadi pertama kali kita kumpul di laporan ke Keranggan Jalan Cempaka itu. Waktu itu Pak Muri di Jalan Cempaka ya Pak ya. 2000 ya, tahun 2002 ya, tahun 2002. Nah, setelah itu kita sudah ngobrol-ngobrol, yuk kita adakan. Akhirnya tercetuslah pertemuan di Solo. Kira-kira sebulan kemudian kita ke Solo, bulan Juni. Rencana pusat informasi Kus Plus dan Kus Bersaudara. Nah, setelah itu saya bersama teman-teman Pak Wasis, kemudian Pak Bahar, kemudian saya sendiri, teman-teman yang ada di Semarang, yang ada di Karanganyar, yang ada di Semarang, Solo, Jogja,
ngumpul. Kumpul. Oh. Kudus juga, termasuk Kudus. Kok tahu-tahu sampai udah sejauh itu Pak mereka? Maksudnya teman-teman itu taunya Bapak mau bikin acara di Solo itu dari mana? Apa dulu udah Facebookan atau belum Pak? Dulu namanya Blogspot ya. Oh di Blogspot. Blogspot Oke. Namanya Blogspot. Itu namanya Blogspot itu. Memang itu rencananya memang jauh hari ya, dari sebetulnya dari tahun 1999 kita. Itu awalnya di Bogor, di rumahnya Pak Wasis. Di rumahnya Pak Wasis. Baru terbentuklah perkumpulan di rumah saya itu bulan bulan Mei. Juninya kita baru ke Solo. Terus setelah di Solo Pak? Pertemuan di Solo? Pertemuan di Solo di rumah Pak Kuncoro ya, Edi Kuncoro. Oh Pak Edi Kuncoro, ya, saya di sana kenal. ya. Tentu Pak kita tahu ya Pak Edi Kuncoro. Nah disitulah kita bergabung, kemudian membuat suatu kesepakatan apa namanya. Yaudah kita bentuk ini suatu perkumpulan atau komunitas Kus Persaudaraan Khusus dengan tajuk kantornya dengan itunya Pusat Informasi Kus dan Persaudaraan. Misinya apa? Tujuannya apa? Kita satu ya, mencari memorabilia Kus Plus dan Kus Bersaudara, mencari arsip-arsip Kus Plus dan Kus Bersaudara. Kemudian kita nanti hasil dari sini berkunjung ke Pak Yo. Para legendaris Kus Plus itu semuanya ya, kita hubungi semuanya. Nah itu. Nah, setelah itu kita sudah sepakati, akhirnya agak sedikit tersendat. Nah setelah itu kita bertemu kembali ya di Semarang. Pada tahun 2003 ya. Pada tahun 2003 timbullah ide untuk pemilihan pengurus Jiwa Nusantara. Kalau idenya sendiri itu dengan nama Jiwa Nusantara itu bukan dari komunitas yang tadinya bertemu dari Jakarta, dari Bekasi, terus ke Solo, terus ke Semarang. Apa langsung memang ada Jiwa Nusantara dari Pak Yok sendiri atau memang kita yang mengusulkan Pak? Nah Jiwa Nusantara itu begini. Jadi sebetulnya pada pertemuan itu belum pada saat pertemuan di rumahnya Pak Agus Giri ya di Bintaro itu, di Bintaro itu kan kita adakan pemilihan langsung. Ini Jiwa belum ada nama itu, ada nama. Sebetulnya kalau Jiwa Nusantara itu awal-awalnya itulah yang pertama dibentuk di Tangerang. Di rumah siapa itu Pak? Itu di radio namanya di radio Tangerang radio. MNC atau radio itu dengan Pak Seno, Mas Seno ya. Itu Jiwa Nusantara bukan ada Jiwa Nusantara Bekasi belum. Jiwa Nusantara ya yang tujuannya kemaslahatan umat lah itu. Nah, di radio Tangerang, radio kepemerintahan lah, radio Pemda di sana. Nah itu awalnya seperti itu dari Tangerang. Nah di rumahnya Pak Agus Giri itu pas bulan Januari itu ya kita bentuk. Maka terpilihlah ketua komunitas Kus Plus dan Kus Bersaudara. Jadi pencetusnya nama Jiwa Nusantara sendiri waktu di radio itu ada timbul dari mulut seseorang misalkan? Langsung dari Mas Yok itu. Kalau itu dari Mas Yok, berarti Jiwa Nusantara itu selama ini yang memang kita dengar Jiwa Nusantara seperti itu. Jiwa Nusantara langsung dari Pak Yok. Pak Yok langsung. Nah, kemudian terpilihlah pengurus. Ketuanya Pak Wasis Susilo. Yang pertama ketua Jiwa Nusantara. Waktu itu masih Jiwa Nusantara aja, nggak pakai pusat, nggak pakai apa gitu? Belum Jiwa. Belum. Jadi komunitas Kus Plus dan Kus Bersaudara. Oke. Jadi setelah itu kok apa nih namanya apa nih? Bagusnya kok apa nggak ada Jadi yang identitas yang paling pokok itu apa? Akhirnya ada dulu. Udah kita bentuk kita namakan Kus Music Fans Club Jiwa Nusantara. KMFC Jiwa Nusantara. Itu awalnya. Itu. Yaudah namanya ini ya. Di ruang itu loh. Oke, siap. Itulah kepemilikan dari cikal bakalnya komunitas. Iya, betul. Kemudian berkembang sampai tahun 2012 ya, 2014. Dari kepengurusan Pak Wasis, kemudian kepengurusan Pak Agus Tamarsal, kepengurusan saya, dan kemudian
keempat urusan Pak Tato. Nah, Terus apa sih Pak perbedaannya? Dulu kan Kus Musik Fans Club Jiwa Nusantara dengan Jiwa Nusantara sendiri gitu. Kenapa akhirnya itu terpisah gitu? Ada dua gitu. Ada ya? dua versi, KMFC ya, KMFC Jiwa Nusantara itu ada dua versi. Karena kan visi misinya melestarikan lagu-lagu Kus Plus dan Kus Plus Saudara secara original. Original ya, secara original itu awalnya. Tapi setelah kemudian di pergantian pergantian pengurus. pengurus ada satu visi dan misinya yang agak berbeda. Betul. Gitu, agak berbeda. Oke. Nah, seperti lintas generasi yang non original dan original. Nah, betul. disitulah ada pemisahan-pemisahan pendapat lain sehingga Mau tidak mau memang jadi dua nama dua begitu, Pak, nama. ya? Betul. Nah, jadi gini, ada pembentukan pengurus pusat Jiwa Nusantara. Nah, pengurus pusat betul. Jiwa Nusantara itu original. Iya. Original. Jadi melestarikan lagu-lagu Kus Plus Bersaudara dan Kus Plus itu secara original. Nggak ada yang lain. Harga mati. Iya. Tapi yang KMFC itu ada original, ada non-original. Di situ aja perbedaannya. Oh, tapi secara kepengurusan pertemanan baik-baik aja Pak ya. Iya, tetap. Nah, mungkin itu sekilas dulu perjalanan Bapak masuk di komunitas Kus Bersaudara Kus Plus dari tadi yang pertama namanya Ikatan Pusat Informasi Kus Plus dan Kus Bersaudara Kus Plus. Iya. Terus berlanjut dengan Kus Musik Fans Club Jiwa Nusantara. Ada. Yang pastinya kan berjalan waktu Bapak punya koleksi tuh Pak tuh. Selain Kus Plusan, hobi Bapak apa sih Pak? Ya film-film itu loh. Film, koleksi. Koleksi film-film jadul, film-film terutama film-film tahun 1936. Berapa Pak yang CD-nya yang udah Sekitar ada 500 lebih. Astagfirullah. 500 lebih. Ini guys, jadi aku tuh pernah main ke rumah Bapak. Waktu itu tuh nggak sengaja karena di bawah tuh penuh orang, nangkring lah ke atas. Di lantai 2 itu banyak banget memang koleksi Bapak. Ada kayak topi koboi ya Pak ya? Iya. Termasuk salah satunya. Ya. Jadi apa pernak-perniknya itu juga Bapak koleksi gitu? Misalkan film koboi harus punya topinya harus gitu. punya, ya bisa. Ya. Memang saya koleksi, cuman ya kita nggak terlalu banyak koleksi seperti yang lain gitu ya. Hobinya hobi benar-benar hobi. Apapun bentuk filmnya, saya tetap hobinya itu film koboi. Film-film koboi gitu, film jadul, film koboi. Kalau bisa diklasifikasikan dua, film koboi klasik ya, film koboi zaman sekarang. Koboi klasik itu kayak Wild Wild West. Wild West, Ray Roger, John Wayne itu klasik itu. Itu kan ada candaan-candaan Bapak ya kalau misalkan ini toko ini Delgado siapa gitu. Ternyata itu terinspirasi dengan Texas Adios, film Texas Adios Franco Nero. Ya. Itu kan hobi-hobi yang lainnya Pak. Terus kalau untuk dari koleksi album-album Kus Plus sendiri Bapak punya berapa? Nah disitulah, karena dulu saya waktu pertama kali memegang sebagai seksi dokumentasi ya di kepemimpinan Pak Wasi Susilo. Iya. Jadi saya sebenarnya mengkoleksi kaset itu dari SMP. Oh. Dari SMP. Dari SMP. Ada cerita yang menarik buat saya. Kalau pulang sekolah itu, kalau pulang sekolah, saya nggak mencium tangan ibu dulu. Yang saya cari itu rak kaset. Rak kaset saya. Kok kayak yang di sana itu Pak? Saya cari dulu rak kaset. Wah bolong nih. Saya tanya, siapa yang minjem nih? Oh si Anu kok main. Itu rak kaset itu yang zaman dulu yang main selorot itu ya. Iya betul. Itu saya cek dulu, kalau ada yang bolong berarti ada yang minjem. Iya, karena memang disusunnya satu-satu, jadi kelihatan ya Pak kalau ada yang minjem. Saya tahu kalau ada yang pinjam, ada yang itu tahu. Pokoknya bergeser tahu lah. Bergeser tahu itu. Jadi seperti itu. Zaman itu kan SMP, berarti Bapak ngumpulin uang saku sendiri atau memang minta ke orang tua Pak? Nah, saya dulu pernah harganya kan dulu masih murah ya gitu. Iya. Pernah saya nakal sekali ya, nakal-nakalan. Saya jual beras. Astagfirullah. Jual beras untuk beli kaset Kus Plus. Jual beras yang dari kantor ya. Bapak saya kan kalau ini dapat beras, Iya, pegawai negeri dulu Pak ya. Ya. Benar-benar. Saya jual 2 liter, 3 liter, ambil cari kaset. Tapi pernah dimarahin itu Pak? Enggak ketahuan.
Itu cara menarik sekali. Iya ya, sampai sebegitunya gitu. Kalau kakak saya jualan kelapa, bapak pak. Kelapa, ya? Bapak saya tuh kelapanya banyak, jadi kakak saya tuh di daerah sih ya. Kelapa buat beli kaset dulu katanya. Jadi memang menarik ya pak ya. Ya, kadang-kadang ini punya om saya gitu. Ini kaset kok nggak pernah nggak pernah diopenin gitu loh, nggak pernah diurus lah begitu. Iya benar. Yaudah, saya tarik aja lah, saya simpan di rumah aja. Ya udah bawa. Itu kaset-kaset zaman-zaman dulu Kus Plus. Memang saudara saya tuh, om saya tuh suka lagu-lagu Kus Plus. Tapi saya cek nih, lah kok isinya cangkangnya A, isinya B. Acak-adul. Jadi acakan. Akhirnya saya rapihin. Saya rapihin. Nah itu masih SMP itu. Gitu. Nah itu kan SMP, berarti kan jaraknya Bapak mengenal Kus Plus itu udah sangat panjang ya Pak. Betul, ya. Udah ya. lama banget gitu. Pertama kali ketemu dengan personil Pak, Pertama, umur berapa itu? itu sudah ini ya, dulu waktu masih tahun 87 ya. Tahun 87 pernah sih saya. Itu pada saat-saat saya sudah kerja itu. Sudah kerja. Iya kan kalau zaman dulu nggak semudah seperti sekarang Pak ya. Sosial media kan banyak, jadi kita bisa nonton apa yang disampaikan oleh yang kita istilahnya nonton langsung lah gitu ya, siaran langsung atau apa. Itu Bapak gimana kok bisa sampai ke mereka gitu? Nah, pada tahun 1999 saya kan diajak oleh salah satu teman itu ya. Kebetulan teman saya itu mengenal di personil Kus Plus. Akhirnya teman saya mengajak langsung ke tempat ke Parung, bukan ke rumahnya. Langsung saya diajak. Pada saat itu saya ada kendaraan gitu ya. Saya iring-iringan langsung ke Parung itu, Parung Ciseeng, tempat Masion. Itu pertama kali saya ke Masion itu. Dulu pernah tinggal di sana atau memang lagi ngejot? Dia punya tanah. Tanah gitu. Jadi daerah langsung nyamperin. Bukan daerahnya, daerah ini ya. Jadi pertama daerah Ciampea. Komunitas dari Kus Plus itu sendiri Bapak yang pertama Bapak temuin tuh Pak Yon. Pak Yon. Nah. Terus gimana Pak pertama kali ketemu? Kalau saya kan nggak berani mendekat, ngeliatin senyum-senyum, boro-boro kepengen foto, ketakutan gitu sampai ditawarin orang. Bapak itu gimana orangnya dulu? familiar banget Mas, Mbak Titi. Gitu ya. Saya dianggap padahal baru kenal. Mas sini mas, ayo kita makan. Saya lihat makan di situ, wah. Iya sih, saya juga pernah melihat ada penggemar yang pokoknya dianggap banget lah gitu ya. Mas, mulai dari situlah. Saya kan bawa handycam nih, saya bahagia sama foto saya center sampai. Nah ini sisi lain hobi Bapak juga ya, mendokumentasikan setiap video, pertemuan dengan siapapun di komunitas gitu ya. Tapi jarang dimuat ke Facebook. Nah itu nanti mahal ini Pak jadinya. Itu orang bilang seperti itu, mahal. Itu dari pertemuan tahun 2000, itu, dari pertemuan itu ya. Kemudian kita kenal dengan Mbak Nita, dengan istrinya itu ya. Kalau waktu zaman Mbak Susi saya belum ya, waktu itu memang belum itu ya. Nah, pada waktu itu pernah saya waktu kerja nih tahun 84-an lah ya. 84-85 saya kerja di salah satu di daerah Jakarta Selatan. Wah, kebetulan saya survei masuk ke rumah Haji Nawi. Wah, ini rumahnya Kus Plus ya. Cuman saya nggak begitu tanggap kalau memang itu nggak. Kalau dari tahun itu saya sudah kepengen karena tugas, kepengen saya foto-foto. Nah, gitu. Tapi ini karena tugas saya nggak memperhatikan seperti itu. Nah itu pernah ke Haji Nawi tahun 84 gitu. Tugasnya. Setelah Pak Yon, Bapak ketemu siapa? Nah, Mas Yok. Pak Yok dulu. Pak Yok. Setelah Pak Yok, baru Mas Muri. Kenapa Pak Yok menyebutnya Pak Yok gitu? Mas Muri sudah pernah pertama kali almarhum Mas Muri yang waktu tahun itu. Mas Muri. Kenapa ada perbedaan ini Pak Yok, ini Mas Muri gitu? Nah, kalau saya dulu manggilnya Mas Yok ya, masih Mas Yok. Tetap Mas Yok. Tetap Mas Yok ya. Karena memang walaupun itu nama, walaupun yang lain mengambil Abah Yok atau gimana, tetap saya panggilnya Mas Yok. Walaupun sebutan yang akrab itu. Nah, di situ saya pernah
ketemu dengan Abah Yok ya, Mas Yok itu ya. Nah itu langsung cerita ini itu. Mas Yok juga memang Jadi orangnya selama legend juga. Bapak ngefans Gus Plus memang belum pernah ketemu Pak Tony ya Pak ya? Oh ya belum. Belum. Aduh. Nah itu mungkin Susah bedanya sekali. sama kakak saya almarhum itu pernah ketemu Mas Ton. Jadi katanya nonton di Solo kalau nggak salah, ya itu yang jual kelapa itu Pak. Iya. Itu mungkin luar biasanya kakak saya gitu. Dia yang menulari saya virus. Nah tadi kan ngomongin hobi nih Pak nih di lantai 2. Ada pengalaman sedikit sih. Ya, waktu itu saya masih kecil. Pernah waktu bapak saya kan kerja di Ankam ya, sipilnya. Ada ulang tahun setiap tanggal apa? Ada hari ulang tahun ABRI kan dulu ya. Nah, saya pernah nonton Gus Plus di kantornya itu. Cuman saya hanya nonton aja. Tapi intinya dulu di sukanya dengan Gus Plus itu suka sendiri atau pernah memang dengar siapa gitu sih Pak? Keluarga? Sepertinya ada zaman SD deh kalau dari Gus Plus sih. Zamannya buku-buku itu loh. Oh ya, buku yang bersampul. Buku bersampul Gus Plus, ada Bruce Lee, ada Pamdas itu. Jadi zaman SD Mbak. Ya, SD saya sudah suka. Kalau saya kan suka, ya mungkin tahu banyak lagu, tapi ya memang karena di rumah itu ada kakak saya gitu Ya, kan oh intinya. iya. Ngomong-ngomong soal hobi tadi Pak yang di lantai 2, sebenarnya pernah nggak sih Pak, Bapak punya keinginan boleh kok ini ditonton atau dilihat, barangkali ada temen yang kepengen lihat koleksi Bapak gitu? Sebenarnya saya bercita-cita ingin membuat galeri ya di bawah itu. Ya di studio ya Pak ya, kebetulan juga Bapak ada studio ya? Ada studio di rumah. Itu sudah ada sih foto-foto Gus Plus sama Iya, yang lainnya. personil. Cuman kaset-kaset itu ada di atas. Dari sekian banyak teman-teman yang datang ke rumah itu hanya beberapa orang saja yang bisa bukan dikhususkan ya. Iya. Cuman yang bisa saya tawarkan ke atas itu. Soalnya begini Mbak, saya kalau ke atas itu kalau nggak memberikan nggak lengkap. Pasti ada yang saya berikan. Benar itu Pasti dia. ada yang saya berikan gitu. Yang nggak berani itu kan saya cuma ngelihat-ngelihat, nggak berani minta. Nah, pasti ada yang saya berikan. Ini lebih. Iya. Ini lebih ada. Ini ada buku saya kasih. Ada koleksi perangko juga ya Pak ya? Ada. Wah, koleksi perangko. Perangko. Lengkap Pak. Setiap tahun muncul dibeli atau Iya gimana dibeli. Pak? Saya ditelepon terus. Oh gitu. Nah, jadi akhirnya. Iya guys, jadi zaman dulu itu memang kita zamannya kolektor perangko ya perangko, Pak ya? ya. Kalau perangko dari SD Mbak. Oh. Saya ke mana? Kedutaan besar. Kalau dulu kan memang Ada nggak sih Pak keterlibatan keluarga gitu ketika Bapak mengkoleksi ini terus misalnya ada keluarga yang keluar negeri atau sengaja mereka bawain perangko atau pernak-pernik ada kayak gitu. Oh jadi koleksi Bapak itu nggak cuma Bapak sendiri yang beli gitu. Ada di Jerman. Di Jerman pernah dikirim. Dulu pernah saudara saya belayar ke Amerika. Dikirimin perangko satu gepok. Perangko Jadi Amerika. di laminating atau bikin album gitu? Enggak, di amplop aja. Nah ini tuh teman-teman yang di rumah nih yang mau ngelihat ya izin lah. Japri Pak Cecep Rosadi. Silakan perangko ada situ. Nah kan di rumah juga ada studio tuh Pak. Ada, studio D5 ya Pak ya. Iya. Nah kemarin kan beberapa kali saya juga pernah main ke sana, pernah main juga. Ceritain sedikit awalnya kenapa punya studio, apa Bapak juga dari dulunya sudah ngeband gitu Pak? Untuk studio memang saya punya cita-cita ingin mengajak teman-teman supaya bisa kalau datang ke rumah tidak hanya merokok, makan dan ngobrol. Saya ingin angan-angan saya itu dulu ingin seperti itu. Datang, ayo kita Jadi nyanyi. memfasilitasi teman-teman. Datang, ayo kita nyanyi. Yang barangkali juga di rumah belum tentu punya alat musik seperti itu Pak ya. Begitu. Dulu sering banyak yang datang. Kita kalau Gus Plus ya udah, silakan latihan. Silakan latihan. Silakan latihan. Mau. Tapi Bapak ngeband dulu? Dulu ya enggak ngeband, cuman ngeliat-ngeliat aja. Jadi guys, kenapa seringnya kita panggil Bapak sebagai pemilik dari diskusi bandnya itu karena memang ketika Bapak hadir pasti kan disuruh nyanyi ya kan Pak. Kalau nyanyi pasti dikasih gitar gitu. Jadilah diskusi band. Tapi memang di luar diskusi band nggak pernah punya band. Ada namanya Audrey dulu. Sebelum diskusi band tuh namanya Audrey. Saya pernah main. Kok kebule-bulean gitu Pak?
tahu itu yang punya Pak itu loh, Pak siapa namanya? Yang kasih nama. Pak Wiro, Pak Supriyatno namanya, Pak Aduh, Wiro. nggak kenal tuh. Nggak kenal. Di situ di gang Kus-plusan juga. Kus-plusan juga. Oh, Pernah main oke. di Nick Cafe main dulu Nick Cafe. Dibayar Pak? Wah. Wih, mantep nih. Kita cuma dibayar nasi goreng aja. Itu luar biasa Pak dulu Nick Cafe kan yang sekarang Bujangan itu, yang bakso Bujangan itu kan bakso dulu Bujangan. Nick Cafe. Kita main di situ dulu. Oh, tahun berapa Pak? Ya sekitar tahun berapa ya 2000 Masih ada personilnya sampai 2004 sekarang? lah 2004 ya. Pernah masih ada nggak? Maksud saya masih ada nggak sudah personil? pada Udah nggak kerja ada? sih karena sudah pensiun sekarang termasuk saya. Oh, penting nggak sih Pak sebenarnya bermusik? Ya sebenarnya penting nggak penting ya kita tergantung dari sisi di mana kepentingan urgensi kita untuk apa gitu ya. Pada saat kita kerja kita memang harus bekerja, ya kan? Kebetulan pada waktu itu memang saya bekerja ya. Bermusik itu ya kalau menurut saya sebuah rekreasi diri ya, Iya, rekreasi diri untuk menghibur diri kita. Menghibur, mengapresiasi apa yang kita bisa Iya. berikan untuk orang banyak itu menjadi kebanggaan diri juga Pak ya. Betul. Jadi rekreasinya itu memang perlu. Benar. Rekreasi itu kita mengekspresikan. Kadang-kadang saya kalau di rumah ya di kaca suka main sendiri. Pernah saya menghayal menjadi pengamen. Pengamen membawa bass betot, bikin nyanyikan lagu Kus Bersaudara zaman 62. Tapi baru menghayal, nggak pernah Bapak Nggak lakuin. pernah. Kalau di bis ya begitu, supaya nggak jenuh gitu loh. Nah, ada yang nyanyikan lagu itu Kus Plus, udah kita bayar. Oh, Nah, waktu itu kan masih Jakarta, Bekasi kan padatnya bukan main ya. betul. Nah, kita menghayal itu aja. Pengen sekali bikin grup musik pakai bass betot, drumnya yang satu cuman ini aja itu satu, kemudian Kayak yang kita bikin ya pokoknya pengamen lah gitu pengamen, Pak ya. iya pengen seperti itu. Apa sih Pak yang Kayak- menarik dari mereka? Merakyat ya Iya, musiknya. betul. Karena kan memang satu ya bisa dinikmati baik tua dan muda lah ya gitu. Dimanapun ada berada nih. Pokok kadang-kadang waktu naik motor pun kita juga sih sambil bernyanyi gitu. Kadang-kadang suka seperti itu untuk menghilangkan jenuh di mobil atau di mana gitu. Nah itulah Bapak Cecep Rosadi. Nah kan dari sekian tahun ini ya Bapak berkecimpung di komunitas, kan pasti Bapak juga keliling Indonesia ya kan. Karena kecintaan itu bertemu dengan orang-orang baru, terus menambah juga saudara. Di antaranya udah kemana aja Pak? Paling sering ke Surabaya. Ke Surabaya ya. Di sana basis Kus Plus penggemarnya banyak. Banyak sekali. Surabaya, Jogja, Solo. Fanatik Pak mereka, Oh maksudnya. iya. Kalau di Surabaya nggak begitu ya. Artinya kalau yang paling fanatik sekali itu di Solo dan Jogja. Nah, kita juga sudah Bahkan mereka punya tempat-tempat punya khusus. tempat khusus untuk musik-musik itu gitu. Ada nggak sih Pak yang kepengen Bapak kunjungi selama di kepengurusan Jiwa Nusantara itu, tapi belum Bapak kunjungi untuk Kus-Plusan atau untuk menambah anggota gitu di daerah Ada mana sebetulnya di kira-kira? Lampung. Di Lampung. Lampung. Aha. Lampung untuk kapasitansi Bukannya KOP ya Pak di sana? KOP ya Aha. dia KOP Uban tuh. Saya 2 kali ke Lampung. Ban Gay Boy. 2 kali ke Lampung ketemu dengan beliau gitu. Tapi memang di sana belum ada sih gitu. Oh. Tapi sudah saya Radio di sana juga nggak ada. radio juga ada, radio Kus-Plus. Kus Plus yang menyiarkan lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara. Cuman saya sudah berikan masukan sampai saat ini belum mencuat lah, belum kedengaran. Nah itu kan mungkin suatu waktu bisa tercapai ya Pak Iya, ya. Karena kan Lampung juga nggak terlalu jauh. Cuma Iya. memang pelestarian itu tidak hanya butuh tenaga, tetapi juga butuh materi ya Pak ya. Kalau di Kus Plus sendiri karena kita pengurus, kita seringkali komunitas itu melayani. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai pengurus tuh harusnya gimana sih Pak? Kalau pengurus kita melihat situasinya ya, situasi apa yang harus berikan dan apa yang harus kita ambil gitu dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau memang kita perlu memberikan suatu dorongan ataupun sumbangsi untuk kegiatan-kegiatan Kus Plus dan Kus Bersaudara, khususnya
memberikan sesuatu dalam acara event-event gitu loh. Itu Jadi kita gampang-gampang menjadi aja. kepuasan tersendiri ketika kita tuh membuat event, terus yang datang banyak, Ya, terus yang pastinya kan diharapkan membahagiakan banyak orang Betul, juga. ya, Di situ jadi kepuasan seorang pengurus ya Ya. Pak ya. ya seperti Jadi intinya memberi ya Pak ya. memberi. Benar-benar. Ya. Iya Pak. Nah ini dalam kepengurusan kemarin yang udah bertahun-tahun, pastinya banyak hal yang ingin dicapai ataupun yang sudah tercapai. Nah seandainya Bapak boleh mundur lagi menjadi pengurus yang katakan mengurusi jiwa Nusantara lagi, apa sih Pak yang belum Bapak lakukan? Ada pesan yang sangat krusial sekali ya, bahwa kepengurusan ini kami ingin membuat ya suatu event yang konsolidasi tanpa warna. Jadi itu tercetus sejak 2 tahun yang lalu ya, di mana di Cibubur itu kita akan membuat suatu konsolidasi tanpa warna. Jadi mungkin yang bisa saya gambarin menurut pemikiran saya, Bapak pengen sekali membuat event di mana di situ kita hanya memakai baju putih atau hitam seperti itu Pak ya. Betul ya. Jadi nggak pakai apa. Nggak ada atribut-atribut lain. Betul. Saya rasa itu juga ide bagus ya. Mudah-mudahan suatu waktu kita Ada yang terpanggil ya. yang mendengarkan podcast ini bisa mensupport apapun yang diniatkan dari Bapak Cecep, karena memang belum pernah Pak. Belum. Iya Ya, belum. Kalau merah konsolidasi putih kita tanpa udah warna, pernah. tanpa warna. Oh, ya. betul. Jadi apa ya? Pokoknya datang ya just karena aku suka kus bersaudara, bukan karena aku perwakilan A, B, C gitu. Iya. Ya. Jadi konsolidasi tanpa warna ini sudah didukung sebetulnya sama oleh Pak Jack Kasbi ya, Iya. oleh Mas Andolin, Andolin. kemudian sama John Saimim, Ibu Saimimah, John Saimimah itu juga Johan sudah Saimimah. John Saimimah sudah didukung, itu sebetulnya. Tinggal pelaksanaan saja. Mudah-mudahan lah nanti ada yang support. Amin. Mungkin OGJ bisa bikin. Iya. Iya. Itu ya. Ya siapa tahu ya Pak ya, Ya, karena siapa kan tahu. niat baik itu insya Allah juga diberi kemudahan. Nih ada pertanyaan lagi nih Pak nih. Ya. Dalam pergaulan komunitas itu kan kalau nggak kuat godaan, ya mendingan nggak usah nyebur kan gitu Pak ya. Ya. Karena kan memang saya terutama memandang Bapak itu memiliki keluarga yang sangat harmonis gitu kan. Kemana-mana berdua gitu. Memang nggak pernah tergoda Pak atau digoda gitu barangkali? Saya nggak merasa sih ya. Nggak merasa. Nggak merasa, tapi pasti tahu pasti instingnya Pak tahu ya, Betul, pasti betul. tahu. Saya nggak apa? Cuma nggak pernah merespon itu. Nggak pernah merespon karena memang kita tujuannya bukan ke situ ya, tujuan ke situ. Karena saya punya dasar seperti ini. Ada prinsipnya. Saya punya prinsip masuk dulu baru terlibat, atau terlibat dulu baru masuk. Nah itu. Bisa Pak kasih penjelasannya, masuk dulu baru terlibat, terlibat dulu baru masuk. Bedanya apa? Sebenarnya kalau kita masuk dulu baru terlibat, kita kuasai dulu medannya. Nah, kita kuasai dulu medannya, kita tahu dulu apa ini keinginannya. Oh, Ya kan? pantesan. Jadi gini nih ya. Ada cerita guys, setiap kali Bapak mau diundang ke satu tempat pasti Bapak tuh survei. Mungkin salah satu itu maksudnya. Betul, supaya tidak tersesat. Betul sekali. Ternyata itu. Jadi kuasai medannya baru nyemplung. Baru nyemplung. Jadi jangan nyemplung dulu baru ternyata Wah, itu. seperti itu rupanya. Pantesan Bapak dan Ibu ini cocok banget jadi panutan. Amin. Jadi memang nggak, kalau menggoda nggak juga ya Pak ya. Enggak, ya. Tapi kalau merasa agak yang sedikit. Digoda? Merasa sih. Ada. Ya. Nah lanjut lagi nih Pak, begitu banyaknya band-band pelestari, ada laki-laki, ada perempuan, ada lion dance segala macam. Kalau dari band pelestari sendiri, boleh dong Pak kasih inisial yang paling Bapak suka dan kenapa? Kenapa suka? Ya banyak sekali ya band-band pelestari ini yang saya ketahui sejak lahirnya GOR Bekasi ya. Oh zamannya iya. GOR Bekasi. Bapak yang memang justru mengangkat ya Pak ya komunitas GOR Bekasi dulu. daerah GOR Bekasi itu ya. Dulu ada 25 ya, 35 cuma 35 itu yang hanya di Bekasi Pak? di Bekasi. Di Bekasi waktu itu juga. Karena kan waktu itu ingin menampilkan di GOR, saya harus pakai nama, ya kan? Ainam ini setelah dari situ ke GOR nggak tahu ya akan berakhir atau tidak itu grup band tersebut, karena dari sekian banyak pelestari yang ada ya disitulah
kayaknya sudah tidak asing lagi lah, Mbak Titi sendiri sudah tahu lah kalau kita sebutkan satu persatu. Tapi nanti yang paling Bapak suka nih, nggak keberatan kan kalau nyebut? semuanya sebenarnya saya suka. Takut khawatir ada satu kecenderungan Oh, yes. apa namanya, berat sebelah lah gitu. Karena gitu ini ya. Pokoknya semuanya memang suka. Saya suka. Memang Ya. setiap Karena hari punya ciri-ciri mereka- masing-masing ya. Betul. Dan mereka berproses ya Pak dari berproses, awalnya. Tapi memang sulit ya Pak membuat band pelestari karena memang membuatnya mudah, tapi mempertahankan. Ini ada salah satu cikal bakalnya pelestari yang akan muncul ya. Ya. Seperti Satria Plus. Itu ya, sebutkan Satria Plus. Dia punya pemain keyboard masih berusia Masih kecil. muda sekali, kecil sekali. Mungkin 8 tahun ya Pak ya. Sekitar itu. Saya tahu waktu zamannya diajak keyboard itu masih digendong, sekarang sudah menganjak. Itu salah satu yang saya sebut pelestarian dalam keluarga. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri ada nggak yang ngikutin jejak Bapak? Nggak ada. Nggak ada ya? Cucu mungkin nanti ya Pak? Enggak. Saya sendiri nggak ada ya. Nggak ada. aduh. Sedih ya Pak? Sama sih Pak. Sebetulnya. Makanya saya suka kalau ini koleksi saya ini nanti akan dikemanakan gitu loh. Tapi itu tadi benar Pak, kalau mungkin nanti Bapak bikin museum ya. ini atau galeri gitu ya, itu akan jadi sangat bermanfaat Betul, gitu. ya. Kalau Mudah-mudahan dimulai nanti. dikelola dari sekarang. Iya. Gitu. Jadi caranya ya harus tega gitu, ketika ada yang meminta ya tidak bisa. Iya, tidak bisa. Betul. Tapi Bapak tidak bisa berjiwa seperti itu. Hilang Itu semua. susahnya. Jadi- Yang terakhir nih Pak, nih Iya. pertanyaan dari saya, kesan dan pesannya untuk generasi di pelestarian. Kesannya ya pasti kan tadi Bapak udah ungkapkan banyak ya kan. Mereka setiap hari bertumbuh, makin kesini makin banyak, bahkan yang muda-muda, dan itu pasti juga salah satunya dari pencapaian kepengurusan Bapak pada zamannya ya kan. Jadi makin kesini kan banyak yang meneruskan gitu. Makin kesini banyak tempat yang memfasilitasi mereka. Pasti harapannya ketika keluar rumah itu kan pulang membawa sesuatu gitu ya Pak. Pelestari itu seperti itu gitu kan. Ya tapi memang tidak semua seperti itu, karena kan banyak juga teman-teman ternyata memang punya pekerjaan yang juga bagus, tetapi mereka ya tetap membuat band gitu kan di pelestarian karena memang kecintaannya itu. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka yang memang hidup, memang berjuang di musik dalam pelestarian musikus bersaudara Kus Plus Pak? Ya, kalau untuk kesan dan pesan untuk pelestarian ya Mbak Titi ya, saya rasa teruslah berkarya, ya, berkarya, dan jangan sampai ada keluhan bahwa saya harus ditonton. Iya. Tetaplah berkarya, jangan sampai kita mengharapkan banyak penonton, ya kan? Iya. Setelah itu kita tetap melestarikan lagu-lagu Kus Plus walaupun dimanapun ada beradanya. Dan banyak cara untuk itu ya Pak ya. Betul. Sekarang kan banyak tempat-tempat Nongkrong, tempat nongkrong live di kafe-kafe, musik. live musik. Itu gunakanlah sarana-sarana seperti itu. Iya. Atau mungkin juga dengan sosial media ya Pak ya. Contohnya Bisa. mungkin anak-anak Streaming, daerah. ya. Ya, yang mungkin mempunyai penggemar yang di Jakarta, mereka bisa streaming kan. Ya. Seperti itu. Tapi harus ingat pelestarian itu bukan untuk mencari uang ya atau pencarian ya. Benar-benar. Ya itu tadi refreshing istilahnya rekreasi diri. Nah, Kalau menurut ketika saya ada rekreasi apresiasi dalam bentuk yang lain, nah Baru itu bonus ya Pak ya. bonus, ya. Betul Silakan sekali. Baik, terima kasih Bapak Cecep Rosadi atas bincang-bincangnya kali ini. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa ngobrol lagi tentang sisi lain yang tadi di kamar mandi belum kita kulik. Mudah-mudahan Di nanti yang kamar mandi. karena memang Bapak juga suka menulis ya Pak ya. Nanti Ya. kita akan kulik di sesi yang lain. Mungkin Amin. saya akan datang ke rumah Bapak mungkin ya. Iya. Kita akan ngobrol sambil lihat-lihat situasi rumah. Amin ya. Ataupun juga Silakan, Mbak Titi. tempat yang untuk nyimpan koleksi-koleksi Bapak. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita Titi kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Titi selanjutnya. Terus dengarkan Cerita Titi. Dan salam dari kami, salam jiwa Nusantara. Merdeka.